Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Abdullahi wa Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani Allah, kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz Amma. Kita ulang membuka halaman yang ke-134. Ketemu ya kawan? Halaman Anda, halaman 134. Tafsir ayat ke-19. Min nutfatin khalaqa. Min ayyi syai'in khalaqa. Min nutfatin khalaqa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah manusia itu dia diciptakan. Yakni kalimat min nutfatin min ayyi syai'in khalaqah istifhamu taqrir lima ya'ti ba'dahu fi qouli ta'ala min nutfatin khalaqah. Ini merupakan bentuk kata tanya yang bermakna penegasan. Min ayyi syai'in khalaqah itu bukan berarti bertanya karena tidak tahu, tapi untuk menegaskan. Sebagai buktinya pada ayat berikutnya Allah menjelaskan min ayyi syai'in khalaqah, Allah katakan min nutfatin khalaqah, yakni anta ayyuhal insan, engkau wahai sekalian manusia, alladzi takfuru bil ba'thi, yang kalian mengingkari adanya hari berbangkit. Cobalah engkau fikirkan, min ayyi syai'in khalaqah, min ayyi syai'in khuliqta, dari apakah engkau itu diciptakan. Alam tukhlaqu minal adam, bukankah engkau itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Lam takun syai'an madhkuran min qabli fawajadta wa sirta insan fakaifa takfuru bil ba'si. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah saat itu kamu tidak menjadi apa-apa, bukan sesuatu yang bisa disebut atau dinamai, lalu kemudian engkau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang manusia. Kalau begitu, fa kaifa takfur bil ba'si, bagaimana mungkin kamu bisa mengingkari hari berbangkit. Maksudnya kalau bilang kamu itu dahulu belum apa-apa, namanya saja juga belum ada. Kamu diciptakan dari air yang hina, min nutfatin khalaqah, diciptakan dari air nutfah, sampai kamu menjadi manusia sekarang ini. Bagaimana bisa kamu mengingkari hari berbangkit? Walihada qala min nutfatin khalaqah, makanya Allah mengatakan min nutfatin khalaqah, dari air mani. Khalaqahu, Allah menciptakannya. Wa nutfah hiya fil asli al-ma'il qalil, yang dinamakan dengan nutfah pada asalnya adalah air yang jumlahnya sedikit. Pada asalnya kalimat nutfah itu artinya air yang jumlahnya sangat sedikit, tidak banyak. Wal murad bihunna ma'u rajuli dafiq alladhi yakhruju min baini sulbi wa tara'ib yalqihi fi rahimil mar'ah.
Jadi air yang disebut dengan nutfah ini adalah air yang keluar memancar dari sulbi laki-laki. Dari sulbi laki-laki dan keluar dari tulang dadanya wanita, kemudian bertemu pada rahim seorang wanita. Fatahmilu, maka akhirnya wanita itu menjadi apa? Hamil. Jadi kamu itu dari sulbinya laki-laki bertemu dari air sulbinya laki-laki dan dari air dadanya wanita bertemu pada rahimnya seorang wanita dan wanita itu menjadi hamil, itulah kamu. Walihada qal, makanya setelah itu Allah mengatakan summas sabila yassarah. Summas sabila yassarah. Kemudian kami menjadikan bagimu jalan untuk mudah keluar darinya. Nah, dalam hadis yang sahih, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan min nutfatin khalaqa faqaddara, ya ay ja'alahu miqdaran atwara. Allah menjadikan manusia yang sudah berada dalam perut ibunya itu ada takaran takdirnya. Nutfah kemudian menjadi apa? Alaqah. Apa alaqah itu ya? Nutfah itu air mani, alaqah itu apa? Gumpalan darah. Kemudian mudghah. Apa mudghah itu? Segumpal daging. Setelah itu baru Allah menetapkan baginya takdirnya setelah ditiupkan ruhnya. Seperti terdapat dalam hadis yang sahih dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau lelaki yang jujur dan dipercaya. Faqal, ia berkata, inna ahadakum, sungguh seorang di antara kalian itu yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaan dirinya, fi batni ummihi, dalam perut ibunya itu, arba'ina yawman nutfah, selama 40 hari pertama berupa air mani atau nutfah. Yaitu maksudnya nutfah adalah gabungan antara airnya laki-laki dengan airnya wanita. Thumma yakunu alaqatan misla dhalik, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, lamanya seperti 40 hari yang pertama. Semuanya yakunu mudghatan misla dhalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging seperti itu juga. Summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diutuslah kepada mudghah itu dalam perut ibunya seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, ia meniupkan padanya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ia diperintahkan untuk menetapkan 4 buah kalimat perkara. Bikat rizkihi, dituliskan tentang jumlah rezekinya. Wa ajalihi, batas usianya. Wa amalihi, dan amal perbuatannya. Kemudian hafizah rahimani wa rahimakumullah, wa suqi Abu Sa'id fa walladzi la ilaha ghairu in ahadakum. Kemudian wasaqiyun aw sa'idun, wasaqiyun aw sa'idun. Kemudian Allah tuliskan tentang sengsaranya ataupun bahagianya kehidupannya itu. Fa walladzi, demi zat yang la ilaha ghairu, tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali hanya Allah saja. Tidak ada ilah yang pantas diibadahi selain dari Allah Ta'ala. Inna ahadakum, sungguh seorang di antara kalian itu layak malu bi amali ahli jannah, ada yang benar-benar beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira', sehingga jaraknya dirinya dengan surga tidak ada kecuali tinggal 1 hasta. Fa yasbiqu alaihi alkitab, tetapi ketetapan Allah telah mendahuluinya. Fa ya'malu bi amali ahli nar, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, masuklah dia ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari, dan sungguh seorang di antara kalian benar-benar ada yang beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira', hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira', fa yasbiqu alaihi kitab,
sehingga jarak antara dirinya dengan surga tidak ada kecuali satu hasta, maka ketetapan Allah telah mendahuluinya, fayamalu bi amali ahlil jannah. Ia pun akhirnya mengamalkan amal ahli surga, fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim. Fal insan, jadi dengan demikian manusia itu muqaddar, mereka sudah ditakdirkan fi batni ummihi, dalam perut ibunya. Manil ladzi yuqaddiru hadzal takdir? Kalau kita ditanya, kalau begitu, pikirkanlah siapa sebenarnya yang bisa menakar takdir buat lelaki dalam perut ibunya itu. Manil ladzi yusilu ilaihi ma yanamu bihi min ad-dammi alladhi yattasilu ilaihi biwasitati surrati min dammi ummi. Siapa kira-kira yang bisa mengantarkan kepada anak yang ada dalam perut ibunya itu makanan-makanan, darah yang dirubah menjadi makanan baginya melalui perantaraan plasenta, sehingga darah itu berubah menjadi makanan bagi anak itu. Kan begini kan, para berpendapat wanita itu kalau belum hamil kan dia haid. Ketika wanita itu hamil, darah haidnya hilang, itu berubah menjadi makanannya si bayi. Itu jauh sebelum ilmu kedokteran menerangkan. Nabi sudah menjelaskan. Oleh, fikirkanlah, kata beliau, siapa kira-kira yang mampu melakukan hal itu? Tidak ada illallah azza wa jalla, kecuali hanya Allah Taala. Semua itu Allah. Walihada qal, oleh karena itu kemudian Allah mengatakan tsummas sabila yassara. Tsummas sabila yassara. Kemudian Allah menjadikan sebuah jalan yang mudah baginya untuk keluar. As-sabiluhunna bimakna at-tariq, yakni yasulu lau tariqul yakhruja min batni ummi. Sabil di sini artinya at-tariq, jalan, yaitu jalan yang memudahkan bagi si janin ini keluar dari perut ibunya ila alamil musyahadah, di alam semesta yang dia saksikan saat ini. Wa yasurru lahu aidan ba'da dzalika ma dzakarahu Allah Ta'ala. Kemudian Allah memudahkan pula baginya setelah itu Allah mengatakan wa hadainahun najdain, dan kami telah berikan kepadanya wa hadainahun najdain. Ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya itu petunjuk untuk memilih dua buah jalan. Yasurru lahu sadji ummi yataghaddiya bihima wa yasullahu ba'da dzalika ma futiha lahu min khazain rizqi. Apa itu? Allah mudahkan baginya jalan bagi si anak itu untuk menyusu pada ibunya. Coba antum lihat, kan anak itu nggak pernah belajar. Anak itu nggak pernah belajar bagaimana menyusu, nggak ada namanya kuliah apa? Kuliah singkat menyusu bagi si bayi. Antum jumpai nggak ada. Tapi manusia itu kadang nggak berpikir gitu loh. Kok bisa ya si bayi begitu menangis diletakkan di dada ibunya, pasti dia langsung apa? Menyusu. Sahih? Nggak ada ibunya mengatakan ini nak air susunya, tidak, nggak perlu begitu. Letakkan saja di dadanya, maka Anda lihat mulut si bayi itu akan langsung mengarah pada tempat di mana dia harus menyusu. Itu benar-benar jalan yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Fahim teman-teman? Itu kuasanya Allah Azza wa Jalla. Ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada seorang wanita Nasrani di Indonesia ini, alhamdulillah dia masuk Islam, ngaji sunnah, Jakarta, menikah dengan seorang laki Muslim. Setelah membaca ayat-ayatnya, membaca tentang nutfah tadi itu, proses bagaimana bayi itu memakan sesuatu yang harusnya menjadi darah bagi wanita itu, yang dikeluarkan dengan darah haid. Kemudian dia melihat bagaimana ternyata Allah sudah terangkan si bayi itu tanpa harus diajari, dia sudah menjadi fitrahnya akan mendekat kepada air susu ibunya dan seterusnya. Dia masuk Islam, alhamdulillah. Padahal dia berasal dari keluarga Katolik. Bahkan kakaknya termasuk pendeta, ayahnya termasuk misionaris, dididik oleh orang-orang misionaris.
Sejak kecil dia berkumpul dengan sekolah, berkumpul dengan orang-orang Nasrani dan menjadi tokoh dari pemuda-pemuda Nasrani yang selalu juara satu dalam lomba dalam lomba-lomba mereka itu. Insya Allah, maka ia masuk Islam. Nah, karena memang ini memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan manusia dan itu tidak dijumpai pada ajaran Nasrani pada saat ini. Yang mereka telah merubah-rubah apa yang dibawa Isa bin Maryam pada masa dahulu. Wa yasub lahu ba'da dzalika ma futiha lakum min khazaini rizqi. Setelah itu Allah lihat, Anda lihat, Allah membukakan baginya jalan yang kedua. Apa itu? Pintu-pintu rezeki di dunia ini. Wa yasirru lahu fawqa hadza kulli wa ma huwa ahammu wa huwa tariqul hadi wal falah. Kalau tadi Allah bukakan dua jalan untuk bisa menyusu kepada ibunya, jalan untuk bisa memperhatikan rezeki-rezeki dunia ketika dia hidup di dunia. Lebih daripada itu, Allah mudahkan baginya jalan untuk memilih. Jalan hidayah dan jalan kemenangan. Wadzalika bima ursila ilaihi minar risalah. Yang demikian itu dibuktikan oleh Allah dengan mengutus para rasulnya dengan membawa risalah ini. Wa unzila ilaihi minal kutub, diturunkan kepadanya itu kitab-kitab semua ba'da hada amatahu. Setelah Allah berikan jalan-jalan tadi itu, jalan memperoleh rezeki yaitu menyusu ibunya termasuk rezeki, dan jalan untuk mendapatkan kemenangan dan hidayah. Setelah itu Allah katakan apa? Amatahu. Summa sabila yassara summa amatahu. Kemudian dia Allah setelah itu mematikannya. Apa itu sih maut ya kawan? Maut itu apa artinya? Mufaraqatur ruhi lil badani. Lihat, tadi sesuatu yang enggak ada ruhnya. Setelah berbentuk daging, Allah tiupkan ruh. Allah perintahkan malaikat meniupkan ruh maksudnya. Begitu sudah tumbuh dari kecil, tumbuh besar, diberi rezeki oleh Allah, diberi alat untuk bisa mencari mana hidayah yang bisa membawa kepada keberuntungan dan menjauhkan diri dari kebinasaan. Tumbuh sempurna jasadnya, Allah cabut lagi ruhnya. Nggak ada nilainya apa-apa lagi jasad manusia itu. Mufaraqatur ruh lil badan, ruhnya itu berpisah dari badannya lagi. Coba pikirkan sejenak ya kawan. Dari kecil, dari sesuatu yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa disebut apapun juga namanya, tiba-tiba berubah menjadi gumpalan daging, tumbuh menjadi anak-anak, sobi, anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian hilang lagi nyawanya, sama seperti semula, nggak disebut apa-apa lagi kecuali sebagai apa? Mayit. Fa'akbarah, lalu ia memakamkannya, menguburkannya, yaitu jalau fi qabrin, dijadikan jasad manusia itu ada dalam kuburnya, madfunan, ditutupi, satran alaihi wa ikraman wa ikhtiraman, dimakamkan, ditutup, dimuliakan, tidak dihinakan. Li'annal basyara law kanu idza matu kasairil mayyitati jassasan turma fi zubali lakana fi dalika ihanatu azimatu lil mayyit, ihanatu azimatu lil mayyiti wa li ahli al mayyit. Kata beliau, manusia itu kalau seandainya matinya seperti bangkai-bangkai yang lainnya, dibuang di mana dia diinginkan seperti binatang, bangkainya dibuang di tempat sampah. Pasti kalau manusia seperti itu, kemuliaan mereka nggak ada. Ini penghinaan yang besar kepada jenis manusia. Tapi Allah menghendaki tidak. Allah turunkan syariatnya, menjelaskan bahwa manusia mati itu dikuburkan. Dan itu merupakan hidayah dari Allah. Setiap orang, walaupun orang belum pernah mengenal ajaris, kalau ada orang yang meninggal dunia, fitrahnya langsung akan mengatakan manusia itu ditanam. Kecuali orang yang sudah rusak fitrahnya, dia akan membakar apa? Mayatnya. Ayo ikhwan. Keluar dari fitrah itu bukan dari bimbingan Allah Ta'ala, dari bisikan-bisikan syaitan membakar mayat. Seperti kaum apa namanya? Majusi atau apa? Hindu, itu mayatnya dibakar, atau Buddha dan sebagainya. Sahih? Ini enggak ada contohnya dan bukan datang dari syariat Allah Ta'ala. Nah, manusia muslim setelah Allah turunkan kitab ini atau Allah turunkan syariat ini,
Setiap yang mati dari kalangan manusia dalam ajaran Islam, Allah memuliakan mereka. Allah masih sayang, sekalipun dia kafir, jasadnya itu gak dibuang di sembarangan tempat. Allah akan mudahkan baginya orang lain membawanya ke liang lahat, kemudian dimakamkan kalau dia muslim di kuburan kaum muslimin. Kalau dia orang kafir, dikuburkan di kuburan orang kafir. Ini pemuliaan yang kedua. Fa'akbarah summa amatahu fa'akbarah, kemudian dia mematikannya lalu ia menguburkannya. Walakin min nikmatillahi subhanahu wa ta'ala ansyara li ibadi hadzal dafni, akan tetapi bagian dari nikmat Allah kepada manusia, Allah mensyariatkan kepada hamba-hambanya agar mayit itu dikuburkan. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala menafsirkan firman Allah fa'akbarah, artinya akramahu bidafnihi, memuliakan mayit itu dengan cara ditanam. Memuliakan mayit itu dengan cara apa? Ditanam. Summa idza syaa ansyara, kemudian bila Allah mau maka Allah akan membangkitkannya. Ai idza sya'allahu azza wa jalla, maka jika Allah mau, ansyarahu ai ba'asa yawman nusuri liyujazihi ala amalihi, yaitu dia akan dibangkitkan di hari di mana manusia itu akan dihasung, dikumpulkan untuk menerima balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Summa idza syaa ansyara, yakni annahu la ya'jizu azza wa jalla, yakni Allah enggak sulit baginya. Kalau Allah mau untuk membangkitkan manusia lagi, itu hal yang gampang. Allah katakan kalla lamma yaqdima amara, sekali-kali tidak demikian. Hanya saja Allah belum menetapkan ketetapannya itu pada hari ini. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala belum. Lama itu bisa bermakna lam, artinya lakinna tufariqu fi ba'dil ini. Kalimat lama dan lam itu mirip, cuman berbeda sedikit. Lama ini maknanya Allah sudah menetapkan, cuman Allah belum melaksanakan ketetapannya. Ketetapannya sudah ada, ketetapannya itu sudah ada, bahwa ketetapan Allah siapa saja manusia yang mati akan dibangkitkan lagi. Orang-orang Quraisy dulu menantang, kalau seandainya memang manusia itu akan dibangkitkan lagi, kenapa mereka sekarang nggak bangkit, ketemu lagi dengan saya, nenek moyang saya ketemu dengan kami. Dia lupa bahwa kalimatnya itu kallalam mayak di ma'ara, itu maksudnya Allah sudah menentukan orang itu bakal mati, semua nanti kalau sudah mati akan dibangkitkan lagi. Jadi kalau sekarang itu belum bangkit bukan berarti tidak ditetapkan akan bangkit. Artinya ini pelajaran besar buat kita. Kita ini pasti mati, itu satu. Bila nanti semua manusia sudah mati, dia akan dibangkitkan lagi, itu dua. Setelah nanti dibangkitkan, menerima balasan amal perbuatannya. Dan gak ada yang tertutupi, semua akan dapat balasannya tanpa ada kedoliman sedikit pun atas mereka. Benar-benar dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekecil apapun yang mereka lakukan itu. Camkan baik-baik. Kalau kita membaca ayat ini, ingat, ya berarti memang manusia ini benar-benar di dunia itu diciptakan oleh Allah fungsinya buat ibadah aja. Ibadah. Kita bekerja, cari nafkah, yang gunanya nafkah itu supaya bisa memfasilitasi diri kita untuk beribadah. Oke? Jangan ngejar dunia untuk urusan-urusan kesenangan yang semasamu ya alhamdulillah, itu nggak ada habisnya. Manusia zaman sekarang Masya Allah kerja, kemudian dia mencari sesuatu yang ingin memuaskan dirinya, nggak puas-puas, karena memang dunia nggak bisa memuaskan hati manusia. Camkan baik-baik, ingat betul-betul kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah. Jadi setiap apa saja yang kita lakukan, fikirkan ini untuk ibadah atau bukan. Aktivitas kita ini bernilai ibadah atau tidak. Kalau seandainya kita ternyata sudah menyadari ini, kemudian kita merasa lelah, manusia wajar lelah dalam beribadah, kadang-kadang demikian dirasakan. Likulli ummatin fatrah, setiap manusia itu mengalami masa lemah, lelah, ada turun iman, nanti naik lagi, paham kan? Itu manusiawi. Tapi ketika kita menjumpai diri kita itu fatrah, cepat segera kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, lelahnya kita dalam beribadah itu nggak sia-sia. Tapi lelahnya kita mencari dunia itu nggak dinilai oleh apa-apa oleh Allah. Anda capek ketika kerja, nggak dinilai oleh apa-apa oleh Allah, kecuali kerja Anda niatnya untuk apa? Ibadah.
supaya dapat rezeki bisa sedekah, supaya dapat rezeki bisa membantu kaum muslimin, terutama menafkahi anak dan istri. Nafkah itu bukan sekedar makan dan minum, kan? Antum jangan pikirkan, oh saya ini kerja untuk menafkahi istri, Ustaz. Tapi yang digenggam lebih banyak daripada yang dia nafkahkan. Faham nggak maksud saya? Kalau ada jenis manusia kepada keluarganya pun dia enggak menafkahi kecuali cuma ngasih makan, ngasih minum. Padahal pengorbanan keluarganya kepadanya lebih besar. Jangan kita yang bekerja menafkahi istri kita, apa yang menyenangkan mereka? Supaya yang penting mereka ibadah. Ayo beribadah. Apa yang membuat kamu senang? Yang penting kamu mengabdi kepada Allah Ta'ala. Kita gunakan sarana itu. Nah itu, ingat kawan ya. Summa amatahu fa'akhbarah. Kemudian nanti Allah akan mematikannya, lalu dia memakamkannya. Summa idza syaa ansyar. Kemudian bila nanti Allah menghendaki, maka Allah akan membangkitkannya. Sampai di sini dulu tafsirnya dari surat Al-Baqarah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.